Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dalam pertemuan kita di channel Langsung Storus ini sekarang kita akan merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 26 Desember tahun 2024. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan. Marilah kita baca apa yang menjadi evangelium berita kesukaan tersebut. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Judul Mazmur ini oleh Lai saat penyelamatan sudah dekat. Semua perikop ini disebut Mazmur ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan Jehovah. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, melakukan firman Tuhan, dasar perbuatannya kepada orang lain sebagaimana Dia inginkan orang lain memperbuatnya kepadanya. Amin. Tema kita menyembah Yesus anak Allah. Tanggal 25 itu. Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Jadi Yesus adalah anak Allah, dalam dirinya Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur 98 ini salah satu dari Mazmur di bagian kitab Mazmur jilid 4 yang tidak diberitahu siapa pengarangnya atau penggubahnya ya. Dan penulis di sini mengatakan perikop ini sebagai Mazmur atau Mizmur. Dalam sastra Israel, Mizmur itu adalah nyanyian yang dikumandangkan dengan diiringi oleh alat-alat musik. Kita tahu ada berbagai alat musik di bangsa Israel. Dalam perikop ini ada 2 disebutkan atau 3, yaitu kinor, kecapi, ya, hasesra, terompet atau nafiri, kemudian sopar atau sangkakala. Di Mazmur 150 ada lagi nama-nama alat musik disebutkan, yaitu nabel, yang sebenarnya adalah harpa, Indonesianya di sini bikin gambus. Kemudian top, yakni tamburin atau rebana, ya.
Kemudian ada min, jenis ketapi juga. Ada ugap, seruling. Kemudian ada selsilim, ceracap. Yang macamnya ada dua, satu yang berdenting, satu yang berdentang. Selsilim ini. Di kalangan kita banyak lagi alat musik ya. Ada tulila, ada gondang, ada gong, ada tegani, ya, ada hasapi, ada sulim, seruling ada ya. Kemudian ada sarune, serunai, ada hesek, ada garaptung. Semua alat musik ini bisa digunakan mengiringi mazmur sewaktu kita menyanyikannya atau membacakannya ya. Tentu saja kalau ada pembacaan mazmur diiring musik, para ahlilah di situ. Tidak boleh main-main ya. Ahlinya itulah seperti orkestra yang ada main biola, main gitar, ada main apa semua ya. Banyak kali ya alat musik, dan hampir semuanya alat musik itu dilegalkan untuk dipakai memuji Tuhan. Tidak seperti di kalangan orang lain ya, hanya berbram gitu enggak. Mereka berpantang kepada musik barat ya. Aneh itu bagi saya. Kita luar biasa, makanya kita harus maju betul ya. Majukan yang belum ada pun harus diciptakan. Ya potimarende atau apa itu keyboard ya, baru itu diciptakan. Mainkan aja semua untuk memuji Tuhan ya. Kesek-kesek juga, hesek. Semuanya. Berbahagialah menjadi orang Kristen kan kayak gitu. Tarinya pun tari yang luar biasa, bisa rock and roll. Ya. Dengan berpakaian sopan lah kalau rock and roll kan. Bisa kebaya, bisa celana jingkrang, bisa celana apa lah, celana pendek pun bisa. Bajunya bisa juga ya bermacam-macam. Semuanya itu dikenankan Tuhan untuk memuji namanya. Bisa berjilbab, bisa tidak berjilbab, kan kayak gitu. Nah, atau bisa berkerudung, bisa tidak berkerudung. Di kampung kami orang berkerudung kalau pergi ke sawah, agar jangan dimakan matahari katanya wajah orang itu. Tapi kalau di Yonan, di market, semua buka wajah dengan berseri-seri. Karena mau disuk atau itu apa itu jual tampang orang memang. Kalau pergi ke keramaian kan, itu kan orang jual tampang, bukan jual muka ya, bukan setor muka, jual tampang. Jadi indah, memang indah, sangat indah lah. Di hari Natal ini pun hidup kita dan gaya kita, berpakaian kita, bermusik kita, semua harus indah. Karena pada waktunya semuanya harus indah, kata apa itu ya, kata pengamsal itu. Indahnya bukan hanya indah dipandang mata, indah didengar, ya, indah dirindukan, indah dinikmati, ya. Dan makanannya pun luar biasa kan, ya kan, makanan kita, ya, makanan rohani, makanan jasmani, ya, ada rendang babi, ada rendang lembu, ada rendang kuda kan kayak gitu. Semuanya indah, enak. Ada rendang ular, rendang katak, ya, karena Tuhan telah menghalalkan itu untuk kita makan, ya. Yang dilarang Tuhan jangan makan, ya, dagingnya bersama darah katanya. Makanya kita tidak makan darah, makan gotanya. Jangan makan dagingnya dengan susunya katanya. Makanya kita terpisah makan daging dan minum susu kan kayak gitu. Waktunya bukan menjadi pantang-pantang kan kayak gitu. Bukan menjadi haram-haram enggak. Jadi enak menjadi Kristen itu, enak sekali. Tapi silap-silap sikit ya. Kalau bisa menjadi penyangkal Tuhan,
Karena kau diajari bukan hanya patuh kau diajari, bahkan kau diajari juga untuk melawan yang salah lah. Makanya kalau ada di gereja yang salah, di mana-mana pun yang salah, lawan dengan lembut, ya, dengan baik, dengan penuh kasih. Jadi tidak ada yang ingge sama orang Kristen, kan kayak gitu. Bernatal pun tidak ingge kita. Tapi yang perlu kita harus dengar firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, yaitu hayati firman Tuhan itu, hidupi dan amalkan. Nah itu aja selesai, sudah. Ada perpuluhanmu, persembahanmu atau perpuluhan gitu ya, nggak ada masalah. Kalau ada bagus, kalau tidak ada janganlah karena kamu menyangkal yang ada. Kalau yang tidak ada, justru tidak ada, jangan kasih yang tidak ada. Yang penting 10% dari hidupmu kasih sama Tuhan sedikitnya. 10% aja. Apalagi kalau kau kasih 100%, ya kau luar biasa, menjadi murid Yesus nomor 1 lah kau. Perpuluhan kan 10%. Hidup kita kalau kita kasih 10% sama Tuhan, udah cukup itu. Masih kurang kan. Jadi harus kita serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan, karena indah itu. Itulah dampak dari keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu tanda ajaib itu. Tidak semua orang bisa mengalami tanda ajaib yang penuh kemerdekaan, keselamatan seperti itu kan. Keselamatan, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi bagi kita ini, hidup kita ini penuh dengan keajaiban memang, ya. Ada hal-hal yang ajaib. Bernapas saja udah ajaib itu. Kau masih bisa bernapas, ada ajaib itu. Jangan sangkal itu. Kau masih bisa melihat, itu tanda ajaib itu. Kalau buta kau bukan tanda ajaib. Kalau tuli kau tidak tanda ajaib. Tapi kalau kau bisa masih mendengar, itu tanda ajaib itu. Darahmu masih mengalir, tanda ajaib itu. Walaupun tidak dipakai pompa-pompa buatan manusia. Pompa dari Tuhan, dibikin jantung itu pompa dari Tuhan kan. Jadi syukurilah itu. Bukan hanya itu tanda ajaib, ada alam semesta ini. Sehingga pengenalan Tuhan datang daripada adanya alam semesta ini. Kalau tidak ada alam semesta ini, kita tidak mengakui ada Tuhan. Karena kita lihat itu pasti kita yakin ada yang menciptakan ini. Hukum alam pun itu adalah tanda ajaib yang diatur oleh Tuhan. Jangan kau pikir hukum alam ya terjadi sendiri, enggak. Sudah diatur itu. Jangan kau pandai-pandaian mengatakannya hukum alam itu terjadi sendiri lah itu. Moncongmu itu. Jadi haruslah kau yakini ada yang kerja di balik semuanya. Itu yang disaksikan oleh Alkitab. Kalau kau benar-benar mau merenungkan hidupmu penuh dengan tanda-tanda ajaib itu. Kalau tidak ada uangmu, itu tidak tanda ajaib itu. Tapi kalau sudah ada uangmu, tanda ajaib itu. Ya, dari mana datang uangmu kalau tidak ajaib? Yang tidak ajaib adalah tidak ada uangmu atau habis uangmu. Habis, nggak ada. Jadi kalau masih ada kau makan, itu tanda ajaib. Kalau tidak ada lagi, itu tanda ajaib, tidak tanda ajaib itu. Karena biasa itu tidak makan. Hukum kehidupan tidak makan. Tapi hukum kebahagiaan makan dengan bagus. Kan kayak gitu, tanda ajaib lah itu. Tidak habis hari-hari kita membicarakan tanda ajaib. Jadi tak usah kita panjang lagi tentang tanda ajaib. Yang penting sekarang, kau harus tahu mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya? Menjadi penyangkal Tuhan mensyukurinya, bodohlah kau di situ. Alkitab mengajar kita buat nyanyian. Hidupmu itu menjadi nyanyian untuk Tuhan, menjadi tarian bagi Tuhan, kan? Kau jangan bilang semua lagu lama. Langsung ini berkopal lagu lama itu katanya, tak usah kita dengar katanya, susah itu. Semuanya hidup kita yang lagu baru, tiap hari baru. Besok pun jadi baru nanti. Walaupun ya sedangkan kumis dan jenggotmu setiap hari baru, kan kayak gitu. Makanya perlu dicukur lagi. Jadi nyanyian baru pun
bagus. Lagu lama itu bikin menjadi lagu baru. Pandai itu. Jadi masih banyak yang perlu digali, dikembangkan demi syukur kepada Tuhan dan menyanyikan kepada Tuhan. Karena apa ya? Keselamatan kita telah dikerjakan oleh Tuhan. Ya, dalam tangan kanannya ada kekayaan, dalam tangan kirinya ada penjemur, kan kayak gitu. Tidak ada kesialan di sana, asal kita mau. Kalau tidak mau ya memang sil-sil lah. Kalau tidak mau ya sombong-sombong lah. Kalau pura-pura ada satu penemuannya. Bersyukur kepada kawan-kawan kita yang menjadi penemu-penemu baru, tidak sombong kan kayak gitu. Kalau sombong Tuhan hukum dia. Jadi sudah Tuhan perkenalkan kepada kita keselamatan, ya. Ini perkenalkan. Yang luar biasa di sini, keselamatan telah dikerjakan kepadanya, katanya, oleh tangan kanannya. Dikerjakan kepadanya, bukan kepada kita. Kita hanya menjemputnya. Jadi kalau sudah dikerjakan keselamatan itu ada pada tangannya. Seperti Tuhan Yesus sudah mengadakan telah dikurbankan sebagai domba, anak domba Allah atau kambing penebus dosa, adalah keselamatan sama dia. Sekarang tugas kita agar kita mendapat, kita jemput dari dia, kita minta, kita mohon agar diberikan kepada kita, kan kayak gitu. Makanya apa yang dikatakan kawan dalam tafsiran menyala-nyalakan Alkitab itu seolah-olah Yesus hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, katanya nol itu. Tuhan Yesus mengadakan keselamatan padanya sekarang, ya, ada di tangannya keselamatan. Lalu kita mendapat dari situ. Itulah yang harus kita syukuri, dan itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam kelahirannya, kan. Jadi apa keadilan Tuhan rupanya? Keadilan Tuhan, semua gembira, semua senang. Sinem uruk-uruk, silam-lam aktuba, namek met dang berungutut, ya, nama gudang dang berungutut, namek met sudi meras niroha, itu kata orang Batak, ya. Sinem dang uruk-uruk, silam-lam aktuba, dan sinem dang uruk-uruk itu ada yang air tenang beriak-riak kecil lah itu. Yang sudah bergelombang besar silam-lam aktuba lah itu. Di dua-duanya ada di tuba itu. Ada ombak besar, ada ombak kecil, walaupun danau saja. Jadi yang kecil-kecil tidak bersungut-sungut, yang dewasa-dewasa tidak bersungut-sungut, yang kecil-kecil sudah semua bersuka cita, kan. Itu keadilan Tuhan. Bukan satu sama kau, satu sama saya. Atau keadilan komunis, 3 sama aku, 2 sama kalian, karena dapat 5, kan kayak gitu. Itu keadilan komunis. Jadi kalau keadilan Tuhan tidak berbagi satu sama kau, satu sama aku, tidak gitu. Keadilan Tuhan semua bersuka cita. Makanya orang Batak, ya, hebat ini orang Batak ini. Dalam merayakan Natal itu tidak kurang srek lah itu kalau dia kan malam kudus, kurang srek itu. Tapi yang srek, yang luar biasa adalah sonang nih, sangat sungguh senang, ya. Kelahiran Yesus bikin senang, bukan hanya soal kudus itu, ya, soal senang. Jadi soal sonang itu keadilan. Sonak kau, senang kau di situ, senang di sini, senang semua, sama-sama senang. Tuhan pun senang. Mana bisa sama bagian Tuhan dengan bagian kita? Enggak bisa sama. Sedangkan Tuhan hanya minta persekutuan aja udah bersungguh-sungguh kau, tak usah. Kalau kau tidak mau memberikan, Tuhan tidak susah. Kalau Tuhan tidak mau memberikan, kau yang paling susah. Jadi susah sekali kau. Makanya saya ajak saudara-saudara, saya hanya memberitahu bahwa memang luar biasa kalau kau lihat dengan cermat hal-hal yang ajaib, keselamatan bedeni, keselamatan jasmani, keselamatan jiwa ini, keselamatan rohani pada saat sekarang ini sedang terjadi. Dan keselamatan dia akan datang dari penghakiman terakhir juga akan terjadi. Makanya syukuri. Hanya Tuhan Jehovah dalam Yesus Kristus yang dapat menjamin itu terjadi semua. Tidak ada yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
sangat tepat ajakan daripada pemazmur ini mengatakan bersorak-sorailah, bersorak-soraklah, bermasmurlah, ya. Yang diinginkan semua umat manusia, termasuk kau, walaupun kau nakal, harus kau bermasmur, biar bersuka-cita kau, bersenang kau. Kalau kau nggak mau senang, memang tak usah kau bergembira, ya, tak usah kau bersorak-sorak. Kalau hanya main bola, itu pertandingan bola bikin kau bersorak-sorak, ya gila lah kau. Enggak itu, karena sebagian dari kecil aja itu. Di main bola ada sebagian bersorak-sorak karena gol, yang lainnya nangis karena kalah pertandingannya, kan kayak gitu. Tapi kalau Tuhan semua sama-sama senang, tidak ada yang beralasan untuk tidak senang. Luar biasa itu. Jadi nyanyikanlah nyanyian itu, bersiul-siul kau waktu kau kerja, enggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat, dikatakan di sini ada, ya, laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, sungai-sungai, semua itu bersorak-sorak, bersorak-sorai, bergembira ria, ya. Tapi kalau nggak ada lagi penghuni darat, mana ada bersorak-sorak? Makanya jangan saling memusnahkan. Ini perang itu gak ada gunanya. Itu usaha saling memusnahkan, mengurangi orang bersorak-sorak itu. Tapi menambah orang yang saling membenci. Makanya kita kurang ajar ini yang melakukan perang ini. Kita serukan sama Rusia dan Ukraina menghentikan perang itu. Jangan gila. Ini si Putin, ya, si Putin sama siapa itu presiden Ukraina itu, gila perang dua-duanya. Takut tidak menjadi pemerintah, makanya perang terus agar ada alasan untuk memerintah. Nanti kau dihakimi, susah kau kalau dihakimi. Hentikan itu. Ini perang Gaza Israel harus berhenti. Tak usah lagi ada tembak menembak di situ. Kalau sudah ceasefire, ya, gencatan senjata, jangan lagi senjatanya berdentum-dentum atau membunuh. Jadi manusia harus ada di bumi, lestari. Ini orang-orang LGBT yang mensahkan perempuan dengan perempuan nikah, laki-laki dengan laki-laki nikah, itu adalah usaha pelan-pelan untuk memusnahkan penghuni dunia. Nggak ada lagi manusia nanti lahir, kan kayak gitu, melanggar hukum kemanusiaan itu. Kalau tidak ada lagi lahir manusia, mana ada yang memuji Tuhan. Jadi harus ubah itu, ada mau LGBT. Jangan kau bilang aku sudah nikah, penggaruk kok. Jadi baguslah, jadi orang baiklah kau. Dan hutan-hutan harus dilestarikan, biar ada yang berderik-derik menyanyi-nyanyi sama Tuhan, kan kayak gitu. Kalau sudah gundul hanya rumput-rumput, apa itu? Rumput bergoyang, bisa memang ditanya rumput bergoyang apa tujuannya. Tapi kalau tidak ada kayu-kayu besar, apa yang mau kau gunakan? Gak ada. Jadi biar ada kayu besar harus dilestarikan sampai 50 tahun umurnya, bahkan sampai 100 tahun. Kalau baru ditanam terus ditebang lagi, ya kasihanlah, kita bodoh gitu. Lihatlah, jalan kita diperbaiki, pinggir-pinggirnya ditanam pohon. Setelah kira-kira 1 meter pohonnya dibongkar lagi, dibuang lagi, tidak dipindahkan dengan bagus. Pembunuhan tanaman itu namanya. Hutan kita dirambah. Kalau begitu terus, mana ada lagi yang bersorak-sorak sama Tuhan. Makanya harus dilestarikan, dijagalah, jangan rakus. Lihatlah Kalimantan udah tandus semua, ngiri kadilah. Pohon besi tidak ada lagi. Ya, sewaktu saya di Kalimantan, ada pantai yang semuanya rumahnya, jalan-jalan di kalangan di antara rumah itu semua kayu besi, ya. Kayu ulin semua, sisanya kendaraan, mobil jalan dari situ, bukan hanya manusia. Tapi kalau itu digunakan dengan bagus, kalau tidak ditanam lagi, mana ada gitu. Memang rencana Bapak Presiden ada penanaman kembali, ya, sekarang ini. Mudah-mudahan Anda berhasil. Kalau Prabowo tidak mau pindah ke Nusantara IKN, tidak ada lagi yang mengurus pembibitan di sana, mana ada lagi bersorak-sorak, mana ada indah. Makanya harus dilanjutkan dengan bagus, jangan hanya
berkuek-kuek seperti kawan Sir H sama Sir G, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, sungai-sungai kita bagaimana? Sudah kering seperti sungai Mesopotamia? Atau kotor semua? Sungai-sungai kita tidak bisa bernyanyi, bersorak-sorak, bertepuk tangan. Karena apa? Menjadi tong sampah sungai kita itu semua. Ngeri kali lah itu. Janganlah buangi. Walaupun kau hanya bisa ketawa kau buang sampah di sungai itu terus tidak lagi dia ada selesai tanggung jawab katamu. Gila kau di situ. Padahal Tuhan memberikan otak, pikiran, tenaga sama kau untuk mengatur sampahmu. Jangan harapkan orang lain memperbaiki, mengatur, membereskan sampahmu. Itu lebih kejam dari binatang itu. Binatang tidak pernah mengotori sungai. Ya, binatang. Padahal binatang di sungai itu. Ya, leopard berburu di sungai, tidak mengotori. Kau manusia jadi manusai kau. Orang Batak manusai menyusahkan kan. Jadi agar bisa terus kita bergembira di dunia ini, mari kita perhatikan itu, tanda-tanda ajaib semua harus kita bikin. Kalau sungai mengalir dari hulu sungai sampai ke hilir, itu ajaib. Jangan kau pikir kalau sungai mengalir dari hilir ke hulu baru ajaib. Tidak, itu tidak. Kekecualian itu. Jadi bukan ajaib. Yang ajaib adalah kalau air dari hulu itu masih jernih dan bisa masih jernih sampai ke muara, kan kayak gitu. Menghidupkan semua yang ada di dalamnya. Bertepuk tanganlah di sana, buaya-buaya, ikan-ikan semua, dan juga datang nelayan-nelayan menangkapi, bertepuk tanganlah semua, kan kayak gitu. Karena Tuhan sediakan untuk kesejahteraan umat manusia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ingat Tuhan bukan hanya datang untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Dia akan datang juga menghakimi. Jadi dia datang untuk menghakimi bumi. Kan kayak gitu. Menghakimi bumi dan bangsa-bangsa dengan keadilan dan kebenaran. Ya, tidak berlaku kebenaranmu di sana, kebenaran Tuhan. Keadilan Tuhan. Apa kebenaran Tuhan? Kasih, itu kebenaran Tuhan. Keadilan, senang, sonang, bahagia, itu keadilan Tuhan. Jadi kalau semua berbahagia baru adil. Jadi Tuhan mau datang untuk menghakimi, menunjukkan siapa-siapa yang sudah melakukan kebahagiaan dan menikmatinya bersama kawan-kawannya bahagia, dan juga siapa-siapa yang bisa senang sama-sama bersama, ya, senang bersama, jangan senang sendiri, ya. Dan kebenaran yang dijalankan, kebenaran apa? Kebenaran Tuhan lah. Kasih, siapa yang sudah mengasihi, itulah yang berbahagia sampai selama-lamanya, ya. Kalau dikatakan Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, supaya orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karena Tuhan datang mau menghakimi dunia dan dengan keadilan dan kebenarannya. Ingat, keadilannya Tuhan menginginkan semuanya berbahagia. Jangan ada yang saling merusak. Jangan ada yang berusaha membuat orang lain menderita atau dirinya menderita. Tak usah, bahagia semua. Dan kebenarannya, kebenaran kasih itu kan, kasih pada Tuhan, kasih pada manusia. Untuk itu kita lakukan apa yang kita inginkan dilakukan orang lain kepada kita. Dan kalau kau ingin Tuhan melakukan sesuatu yang baik kepada kau, bikin aja yang baik sama Tuhan kok. Gak apa-apa itu. Dan itu yang seharusnya. Bikin aja yang baik sama Tuhan. Apa rugimu di situ? Kalau kau bikin yang baik sama Tuhan, double dibayar sama kau nanti. Ya, karena orang seperti orang kita mengatakan, kalau memberikan kepada Tuhan itu adalah ibarat melemparkan gumpalan es ke gunung salju. Itu akan turun ke bawah, berguling-guling menjadi gunung salju sama kita kembali, ya. Jadi segini kita lemparkan,
nanti kembalinya akan lebih besar dari 1000 kali lipat misalnya. Yang penting ya kalau sudah Tuhan kembalikan, ya jangan kita digiles oleh firman apa itu, berkat Tuhan yang melimpah itu kan. Nah, jadi orang Batak bilang juga apa ya? Orang Batak kalau memberikan kepada Tuhan dikatakan itu melemparkan batu ke bukit itu. Mengapa? Karena batunya akan berguling-guling ke bawah kembali kepada yang melemparkan dengan bagus. Kata. Jadi mari nyanyikan nyanyian baru karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagimu dalam kelahiran Yesus Kristus itu sudah dimulai. Ya, kasih Tuhan nampak di sana. Marilah saling mengasihi. Ya, Tuhan telah berbuat baik sama kita, mari kita berbuat baik sama Dia, mari kita berbuat baik sama kawan-kawan kita, sama manusia, sama kita manusia, dan nyanyikanlah nyanyian baru, ya, bersorak-sorailah, pakai alat musik memuji Tuhan agar kau betul-betul bersukacita di dalam Yesus Kristus, di dalam hidupmu, ya. Itu yang kita carikan, berbahagia. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu, dan kiranya kami dapat menghayati firman-Mu, kami akan semakin memperdalamnya demi kebahagiaan kami di dunia ini, demi keadilan-Mu dan demi kebenaran-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengar dan kabulkan doa kami. Amin.